Di video kali ini, kita akan membahas full seluruh alur cerita pertarungan lengkap Nakime versus Obanai, Mitsuri, dan Yushiro. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Lalu, sementara itu, di sisi lain, masih di dalam kastil Infinity, Mitsuri dan Obanai pun akhirnya bertemu dengan Nakime. Dan saat Mitsuri melihat tulisan di matanya, dia pun langsung mengetahui kalau iblis tersebut adalah iblis bulan atas keempat. Kemudian, sambil akan menyerang iblis keempat, Obanai pun merasa bingung mengapa masih ada iblis bulan atas keempat. Padahal dirinya sudah mengetahui kalau iblis bulan atas keempat sudah dikalahkan oleh Tokito sebelumnya. Namun akan tetapi Obanai pun mengira kalau iblis tersebut adalah mungkin pengganti dari iblis yang sebelumnya. Dan kemudian di sisi lain, Mitsuri yang sambil akan menyerang Nakime pun merasa Shinobu yang umurnya lebih muda saja bisa melakukan yang terbaik dan mengorbankan dirinya. Maka Mitsuri pun dengan yakin kalau dirinya juga akan melakukan yang terbaik dan mengorbankan dirinya untuk mengalahkan para iblis. Lalu saat Obanai melihat Mitsuri yang langsung menyerang Nakime dengan melompat menyerang ke arahnya, ternyata saat Mitsuri akan menebas dengan pedangnya, tiba-tiba Nakime pun membunyikan gitarnya dan memunculkan portal pintu kayu yang tertutup di depan Mitsuri. Sehingga hal tersebut pun membuat Mitsuri yang sedang melompat terbalik membenturkan kepalanya ke pintu tersebut, hingga membuatnya terjatuh dan mimisan. Dan saat terjatuh sambil menutup hidungnya yang terluka, Mitsuri pun merasa sangat malu akan kelakuannya tersebut karena dirinya terlalu bersemangat sehingga melakukan serangan yang berlebihan. Kemudian setelah itu, saat Mitsuri terjatuh, dengan cepat Obanai pun langsung pergi menolongnya dan membawanya ke tempat aman. Dan setelah Obanai berhasil menolong Mitsuri, sambil memalingkan wajahnya, Obanai pun mengatakan kepada Mitsuri untuk mengamati musuh terlebih dahulu untuk mencari tahu kemampuan musuh dan kemudian berpikir sebelum bertindak dengan tenang. Sehingga pernyataan tersebut pun membuat Mitsuri merasa sangat malu dan membuat wajahnya kembali memerah. Lalu di saat percakapan tersebut, tiba-tiba lantai pintu yang dipijaki Obanai dan Mitsuri pun terbuka dan membuat pijakan mereka menghilang. Akan tetapi, di saat yang sama, dengan cepat sebelum mereka berdua terjatuh, Mitsuri dan Obanai pun berhasil melompat dan menggapai sisi lantainya sehingga mereka berdua pun selamat. Akan tetapi, setelah itu, lagi-lagi lantai yang terbuat dari pintu geser yang dipijaki Mitsuri pun satu persatu terbuka. Sehingga hal tersebut mengharuskan Mitsuri untuk melompat menginjak setiap sisi pintu untuk menyelamatkan dirinya. Lalu, kemudian di sisi lain, Obanai yang sedang berlari, tiba-tiba pilar-pilar yang terbuat dari ruangan pun mencoba menghantamnya. Akan tetapi, dengan cepat Obanai pun dapat menghindari hantaman-hantaman dari pilar-pilar ruangan tersebut yang dikendalikan oleh iblis bulan atas keempat. Lalu, saat mereka berdua berhasil menghindari serangan-serangan tadi, dan saat Mitsuri dan Iguro akan berkumpul kembali, dengan tiba-tiba dari bawah Mitsuri pun terdorong ke atas oleh pilar kamar, sehingga serangan tersebut pun membuat Mitsuri terkejut. Dan saat dirinya akan dihantam ke arah tembok atap, Mitsuri pun dengan kesalnya langsung menghancurkan pilar tersebut dengan pedang lenturnya berkeping-keping, sehingga dirinya dapat selamat sebelum terhantam. Dan saat dirinya berhasil selamat, sambil mukanya memerah, Mitsuri pun mengatakan kalau sekarang dirinya sudah paham bahwa iblis tersebut dapat menggerakkan bangunan-bangunan di sekelilingnya seperti tangan dan kakinya sendiri. Lalu, setelah tadi Mitsuri selamat dari hantaman pilar, dia pun langsung pergi ke arah Nakime, si iblis bulan atas keempat, untuk menyerangnya. Dan sambil melompat menyerang Nakime, Mitsuri pun mengatakan kalau Nakime tidak akan bisa menyerangnya kembali dengan serangan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian saat Nakime kembali memunculkan pintu di hadapan Mitsuri saat Mitsuri menyerangnya, dengan mudahnya Mitsuri pun langsung melompat menghindari pintu tersebut.
Akan tetapi, sayangnya, saat dirinya akan menebas Nakime dari samping, tiba-tiba portal pintu lainnya pun muncul dan terbuka di arah pijakan Mitsuri. Sehingga hal itu membuat dirinya berpindah tempat dan kembali terjatuh, serta membuatnya sangat marah. Lalu di sisi lain, setelah Mitsuri gagal menyerang Nakime dan terjatuh, di sini Obanai pun dengan cepat langsung mencoba menebas leher Nakime menggunakan pedangnya dengan teknik pernafasan ular jurus kedua, taring berbisa, ular berkepala pendek. Akan tetapi, saat dirinya melancarkan serangan tersebut, tiba-tiba Nakime pun kembali membunyikan gitarnya lagi, sehingga pilar tempat pijakannya tersebut pun dengan cepat langsung meluncur naik ke atas dan membuat Obanai terkejut dan gagal menyerangnya serta terjatuh. Dan saat terjatuh, Obanai merasa kalau jurus darah iblis Nakime tidak mematikan, akan tetapi jurusnya tersebut benar-benar menjengkelkan. Lalu, setelah Obanai berhasil selamat dengan melompat ke tempat aman, dia merasa kalau pertarungan ini akan bisa menjadi pertarungan yang lama dan merepotkan. Kemudian di sisi lain, Mitsuri yang terjatuh pun berhasil menyelamatkan dirinya dengan bergantung memegang sisi tembok tatami dengan tangannya. Dan saat itu dengan rasa kesalnya dan malunya, Mitsuri merasa kalau dirinya telah jatuh sangat jauh. Kemudian di dalam Kastil Infinity, burung gagak yang menghampiri Mitsuri pun mengabarkan perintah untuk menyuruh semua Hashira agar berkumpul secepatnya. Dan saat Mitsuri mengetahui kalau Muzan telah bangkit, dia pun merasa khawatir karena saat dirinya dan yang lainnya masih sibuk di suatu tempat, tetapi Muzan sudah bangkit kembali. Kemudian di sisi lain, Obanai yang sedang berlari kembali menuju ke tempat Nakime, dia pun sudah tahu kalau Tokito dan Genya telah mati dan berhasil mengalahkan iblis bulan atas 1. Dan karena hal itu, Obanai pun merasa kalau dirinya telah buang-buang waktu selama ini. Lalu, sambil melihat ke arah tempat Nakime, Obanai pun merasa kalau jurus darah iblis milik Nakime memang tidak begitu mematikan. Akan tetapi, iblis Nakime tersebut sengaja membuat dirinya dan Mitsuri bermain kejar-kejaran, sehingga dia tidak bisa menebas kepalanya untuk mengakhiri semua ini. Dan masih sambil berlari untuk mencoba kabur, Obanai juga berkata kalau iblis Nakime juga bisa membuat dua Hashira tertahan di satu tempat. Dan karena hal itu, dirinya harus segera mungkin melakukan sesuatu untuk menjauh darinya. Karena jika tidak, maka dirinya Obanai takkan bisa berkumpul dengan Hashira lainnya. Kembali ke tempat Mitsuri. Saat Mitsuri dituntun oleh burung gagak untuk berkumpul di suatu tempat, dia pun bertanya kepada burung gagak tersebut bahwa perintah seperti apa untuk menyuruh seluruh pasukan berkumpul di suatu tempat. Dan bertanya lagi apakah dirinya harus meninggalkan iblis Biwa Nakime ini. Tapi saat Mitsuri akan melanjutkan omongannya, tiba-tiba dari belakang Haorinya pun langsung ditarik oleh seseorang, sehingga membuat Mitsuri terkejut dan bertanya-tanya siapa yang menariknya. Kemudian di tempat Nakime, dia pun terus membunyikan biwanya yang ada kemungkinan merubah tata ruang Kastil Infinity tersebut. Lalu di sisi lain, Muzan yang menyerang Tanjiro dan Gyu dengan wajah datarnya pun mengatakan kepada mereka berdua kalau dirinya sudah tahu jika Gyu dan Tanjiro sedang mengulur waktu hingga matahari terbit. Dan hal itu mustahil bagi mereka melakukannya karena cahaya matahari tidak akan sampai ke dalam Kastil Infinity. Dan bertanya apakah 3 Hashira cukup untuk melawannya. Sehingga saat mendengar perkataan itu, Gyu dan Tanjiro yang sedang menghindari serangan Muzan pun langsung terkejut. Dan kemudian masih sambil mengayunkan lengannya saat menyerang Tanjiro dan Gyu, Muzan pun mengatakan lagi kalau Hashira dengan Haori bergaris dan Hashira wanita sepertinya sudah mati. Dan sambil melihat kematian kedua Hashira tersebut dengan menggunakan pandangan Nakime, Muzan pun mengatakan kalau kedua Hashira tersebut telah mati di tangan bawahannya. Dan benar saja, di sisi lain diperlihatkan saat Nakime membunuh Obanai sang Hashira ular dan Mitsuri sang Hashira cinta dengan menghantam mereka berdua menggunakan pilar yang terbuat dari ruangan-ruangan di Kastil Infinity hingga mati. Di sini, setelah Muzan memberitahu hal tersebut, dia pun langsung mengayunkan serangannya kembali ke arah Gyu yang sedang mencoba kabur sambil membawa Tanjiro.
Tapi saat Giyu menyadari serangan Muzan tersebut, dengan cepat Tanjiro dan Giyu pun langsung berpisah untuk menghindari serangan Muzan tersebut, sehingga serangannya hanya mengenai lantainya saja. Dan masih saat Muzan menyerang mereka secara terus-menerus, di sini Giyu yang melihat cambuk Muzan yang akan menyerang Tanjiro pun, dia langsung berteriak kepada Tanjiro untuk memperingatinya. Dan sambil menghindari serangan-serangan cambuk Muzan, Tanjiro pun mengatakan dalam dirinya kalau dirinya tak boleh sampai menjadi beban untuk Giyu. Jika tidak, maka nyawa Giyu akan berada dalam bahaya. Dan kemudian Tanjiro pun terus berlari untuk menghindari serangan Muzan itu. Lalu setelah menghindari serangan tersebut sambil berbelok arah, Tanjiro pun mengatakan dalam dirinya kalau dia tidak peduli dengan lukanya, walaupun Muzan sudah menghancurkan satu matanya. Dan Tanjiro merasa kalau dirinya masih bisa menggunakan indera penciumannya serta menggunakan hidungnya. Dan dengan indera penciumannya itu, Tanjiro yakin kalau dirinya pasti bisa mengetahui pola serangan dengan penciumannya. Dan setelah dirinya berbalik arah, Tanjiro pun langsung menarik nafas untuk memperkuat dirinya lagi. Namun saat dirinya melihat Muzan yang mencoba menyerangnya dengan tangan cambuk tajamnya tersebut, Tanjiro merasa kalaupun dirinya masih bisa menggunakan penciumannya, tetapi serangan Muzan tersebut terlalu cepat untuk dicium dengan hidungnya. Dan dirinya juga sudah tidak bisa lagi mempertahankan teknik pernafasan untuk memperkuat tubuhnya. Sehingga karena hal tersebut, Tanjiro yang sedang berlari menghindari serangan Muzan itu tiba-tiba kepalanya terpentok oleh tembok dan membuat dirinya goyah. Dan karena hal itu, Tanjiro merasa kalau dirinya sedang dalam keadaan yang sangat sulit untuk mengenali benda-benda di sekitarnya. Lalu di sisi lain, Giyu yang melihat Tanjiro terpentok pun langsung berteriak memperingatinya saat lengan cambuk Muzan akan menyerangnya lagi di saat lengahnya Tanjiro. Namun, saat Tanjiro menyadari serangan tersebut saat dirinya sedang lengah, tiba-tiba dari atas atap, Mitsuri pun muncul dengan menghancurkan lantai yang menembus ke arah atap Muzan. Dan dengan cepat menyerang Muzan menggunakan nichirinya sambil menyuruhnya untuk berhenti. Dan di saat yang bersamaan saat Mitsuri muncul, Muzan pun merasa terkejut dan bertanya-tanya siapa dia. Serta Giyu yang menyadari kalau orang tersebut adalah Mitsuri, dia pun juga ikut terkejut saat tahu jika Mitsuri masih hidup. Kemudian setelah muncul saat masih di udara, Mitsuri pun langsung menyerang Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan cinta jurus ke-6, hembusan cinta kaki kucing. Akan tetapi, setelah Mitsuri merasa kalau Muzan telah terkena serangannya secara langsung, ternyata saat dirinya melihat Muzan, dia berhasil lolos dari serangannya tanpa luka sedikit pun. Dan karena hal itu, Mitsuri pun sangat terkejut saat tahu kalau serangannya itu tidak mempan dan merasa kalau dirinya tidak pernah seterkejut ini sebelumnya. Lalu di sisi lain di tempat Tanjiro, ternyata sebelumnya di saat yang bersamaan dengan munculnya Mitsuri, Obanai pun juga datang dengan diam-diam dan kemudian langsung menyelamatkan Tanjiro, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Dan saat menyelamatkan Tanjiro, Obanai pun menyuruh Tanjiro untuk mundur karena hanya akan menjadi beban. Namun Tanjiro pun tidak menghiraukan perkataannya dan langsung terharu saat mengetahui kalau Obanai dan Mitsuri masih hidup. Tapi Obanai pun langsung menyuruh Tanjiro untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada mengkhawatirkan orang lain. Kemudian setelah para Hashira yang Muzan kira sudah mati oleh Nakime tersebut muncul di pertarungannya, dia pun bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi, karena seharusnya mereka berdua sudah mati. Dan sambil menampilkan Mitsuri dan Obanai, Muzan pun di sini sangat marah besar dan bertanya kepada Nakime sambil berteriak, mengapa hal ini bisa terjadi? Namun ternyata di tempat Nakime, di sini diperlihatkan kalau Yushiro yang dengan beberapa kertas jimat di tubuhnya sedang menusukkan kedua tangannya ke dalam kepala Nakime dengan mata Nakime yang telah ditutupi menggunakan kertas jimat miliknya. Dan sambil menusuk jarinya ke kepala Nakime, di sini Yushiro pun menjawab pertanyaan Muzan dengan mengatakan kalau semua yang telah terjadi atau yang telah dilihat Muzan tentang kematian Hashira adalah karena dirinya telah memanipulasi penglihatan Nakime. Dan Yushiro pun mengatakan lagi kepada Muzan kalau dia telah melakukan dosa besar di dunia ini dan dia harus menebusnya karena telah mengambil nyawa Tamayo darinya, sambil berteriak dengan amarahnya.
Lalu di saat yang sama, Muzan dan Tanjiro pun langsung merasakan getaran di seluruh kastil Infinity. Dan Tanjiro yang menyadarinya, dia merasa kalau kastil atau bentengnya sedang melebar. Dan di sisi lain, Yushiro dengan amarahnya sambil mengeluarkan air matanya mengatakan kalau mulai sekarang dirinya akan menyeret Muzan hingga menyentuh sinar matahari. Setelah Yushiro mengambil alih kendali pikiran Hakime, dia pun langsung merubah tempat pertarungan Muzan dan memisahkannya dengan pemburu iblis dengan merubah arenanya serta lantainya agar memisah. Dan saat Muzan merasa kesal karena Hakime telah dikendalikan, di sini Mitsuri pun merasakan tekanan kemarahan Muzan sehingga membuatnya merasa seperti tubuhnya akan hancur. Tetapi di saat seperti itu, Mitsuri pun tetap mendorong dirinya untuk menahan tekanan tersebut dan mulai menyerang Muzan yang berada di hadapannya itu. Lalu, saat dirinya melihat Muzan yang sedang sangat marah akibat Hakime, Mitsuri pun langsung terkejut ketakutan saat melihatnya. Dia yakin kalau Muzan adalah iblis terseram yang pernah ditemuinya. Dan saat melihat Muzan, Mitsuri juga merasa kalau Muzan akan membunuhnya jika dirinya masuk ke dalam jangkauan serangannya. Dan karena saking takutnya, Mitsuri juga merasa kalau perkataannya menjadi aneh dan tidak karuan. Dan kemudian sambil membayangkan Gyome, dengan paniknya Mitsuri pun bertanya-tanya kapan Gyome akan datang. Dia merasa kalau dirinya akan menjadi lebih tenang jika Gyome berada di pertarungan secepatnya. Dan lagi, sambil membayangkan Yushiro dengan tatapan jahatnya, Mitsuri berkata kalau bocah iblis misterius atau Yushiro ini ingin berteman dengannya dan pemburu iblis lainnya. Dan Mitsuri merasa kalau rencana Yushiro yang memalsukan kematian para Hashira menjadi sia-sia sekarang. Lalu, masih dalam keadaan panik ketakutan sambil mengingat dirinya ditarik oleh Yushiro sebelumnya, dia meminta maaf kepada Yushiro karena telah menggagalkan rencananya, karena Tanjiro dan Giyu sedang dalam bahaya. Dan setelah itu, Mitsuri pun langsung mengingat perkataan Yushiro setelah dirinya ditarik olehnya. Di sini Yushiro pun mengatakan tentang dirinya yang sebenarnya iblis yang berada di pihaknya. Lalu dia mengatakan kepada Mitsuri bahwa jika Mitsuri bukan orang bodoh, maka seharusnya dia bisa memahami situasinya dan mau bekerja sama dengannya. Mendengar perkataan tersebut dengan yakin, Mitsuri pun merasa kalau dirinya bukan orang bodoh dan dia pun mengiyakan serta mau mendengarkan perkataannya itu. Dan Yushiro pun mengatakan lagi kalau dirinya akan menangani iblis biwa yaitu Hakime, dan kemudian menyuruh Mitsuri untuk bergerak kembali seperti orang bodoh untuk menjadi umpan. Kemudian sambil memperlihatkan Hakime yang berada di tempatnya mengendalikan kastil Infinity, di sini Yushiro pun mengatakan lagi rencananya kepada Mitsuri kalau dirinya nanti akan diam-diam mendekati Hakime dan lalu mengambil alih penglihatannya, dan juga dirinya akan menyusup ke dalam otaknya serta menghilangkan kendali Muzan. Setelah mendengar rencana tersebut sambil merasa terkagum, Mitsuri pun berkata dalam hatinya kalau rencana itu sepertinya terdengar sangat mudah dan keren. Lalu Yushiro pun melanjutkan lagi perkataannya tentang rencananya bahwa begitu Muzan mengira para Hashira dan pemburu iblis yang lainnya telah mati, maka para pemburu iblis yang tersisa akan mengumpulkan kekuatan dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Kemudian setelah mengingat perkataan tersebut, di sini tiba-tiba Mitsuri pun langsung terjatuh. Namun dengan cepat dia langsung menggapai sisi pilar ruangan kastilnya. Dan sambil bertahan menggantung dengan susah payahnya, Mitsuri berkata kalau bentengnya ini terus-terusan bergerak karena Muzan dan Yushiro sedang bertarung pikiran untuk mendapatkan Hakime. Dan sambil memperlihatkan Muzan yang sedang berdiam diri dan bertarung melalui pikirannya melawan Yushiro, di sini Mitsuri mengatakan lagi kalau dirinya dan yang lainnya telah menyerang Muzan dan membuatnya sangat marah. Dan Mitsuri juga mendorong dirinya untuk terus berjuang sekuat tenaga agar usaha dan rencana Yushiro tidak sia-sia. Dan di tengah-tengah perkataannya tersebut, saat dirinya sedang tergantung di samping pilar ruangan, tiba-tiba pilar yang lain dari arah atas langsung menghantam pilar di dekat Mitsuri sehingga membuatnya terjatuh. Dan saat terjatuh, dengan paniknya Mitsuri merasa kalau sepertinya dirinya akan mati terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain tempat Tanjiro, tiba-tiba lantai yang Tanjiro pijaki langsung terbuka. Namun Tanjiro pun berhasil selamat dan langsung melompat ke tempat aman walaupun gagal mendarat dengan sempurna.
Dan setelah mendarat, Tanjiro pun langsung bangkit kembali untuk menyerang Muzan. Dan di saat yang sama, Tanjiro pun mendorong dirinya untuk jangan terlalu jauh dari Muzan, serta jangan terpisah dari teman-temannya. Lalu, Muzan yang sedang mencoba mengambil alih Nakime dengan pikirannya itu, dia pun merasa kalau ada seseorang di dekat Nakime. Dan dia yakin kalau orang tersebut adalah iblisnya Tamayo dan berencana akan membunuhnya. Kemudian di tempat Nakime, di sini Yushiro pun dengan ditemani satu teman pemburu iblisnya. Sambil berusaha keras, dia terus mencoba mengambil alih kendali Nakime. Namun, saat tangannya yang menusuk kepala Nakime mulai memerah, Yushiro pun langsung merasa kerepotan saat mengetahui kalau hal tersebut adalah ulah Muzan. Dan di sini Yushiro merasa padahal dirinya sudah hampir mengambil alih Nakime, tetapi ada kekuatan besar yang muncul, dan kekuatan tersebut mulai mencoba menyerap sel-sel milik dirinya, milik Yushiro. Kemudian, sesaat kekuatan tersebut mulai menyerap sel-sel Yushiro, Yushiro pun langsung berteriak dengan sekuat tenaga melawan kekuatan tersebut. Dan Muzan yang mencoba menyingkirkan Yushiro dengan kekuatannya melalui Nakime pun berteriak karena Yushiro telah menghalangi dirinya. Dan saat Yushiro sedang berjuang, teman pemburu iblisnya pun mencoba ingin membantu Yushiro dengan menyuruhnya memakan dirinya jika itu bisa membantunya mengalahkan Muzan. Akan tetapi, Yushiro pun langsung marah dan berteriak kepadanya untuk menyuruhnya menutup mulutnya. Sehingga hal tersebut membuat temannya itu terkejut dan meminta maaf. Lalu di tempat pertarungan Muzan, saat Muzan sedang bertarung merebut kendali Nakime, tiba-tiba dirinya pun langsung sadar saat Giyu dan Obanai melompat ke arahnya untuk menyerang. Dan di sini, Giyu menyerang Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus keempat, serangan gelombang, dan Obanai menyerang menggunakan teknik pernafasan ular jurus pertama, tebasan ular berkelok. Akan tetapi, serangan Giyu dan Obanai pun dapat dengan mudah ditangkis oleh Muzan dengan tangan cambuknya. Dan di saat yang sama, Muzan pun merasa kesal dan kerepotan. Kemudian, di tempat Nakime, Yushiro pun sudah bisa mulai menangkal kekuatan Muzan yang mencoba memakan sel-selnya melalui tangannya itu. Sehingga tangannya yang menusuk kepala Nakime yang berubah menjadi merah pun perlahan mulai memudar. Lalu saat Yushiro hampir berhasil mengendalikan Nakime, tiba-tiba di tempat pertarungan Muzan, lantainya pun langsung terbuka lebar saat para pemburu iblis lainnya sedang mencoba menyerang Muzan. Dan saat Muzan terjatuh, dia pun langsung meluruskan lengan kanannya dan mengepalkan tangannya dengan kencang. Sehingga hal tersebut membuat kepala Nakime hancur saat Yushiro sedang mencoba mengendalikannya. Dan saat kepala Nakime hancur, Yushiro merasa khawatir. Dan hal ini sangat gawat karena bentengnya akan segera hancur. Namun di sini Yushiro pun tetap tidak menyerah. Dia merasa kalau masih ada sedikit waktu hingga sel-sel Nakime hancur sepenuhnya. Dan pada saat itu, dirinya harus membuat Muzan dan para anggota pemburu iblis yang masih tersisa keluar dari Kastil Infinity. Kemudian, kembali ke pertarungannya Muzan. Di sini, saat lantainya terbuka lebar, Tanjiro, Obanai, Mitsuri, dan Giyu pun terjatuh. Dan saat mereka semua terjatuh ke tempat penuh mayat pemburu iblis, Tanjiro merasa kalau dirinya dan yang lainnya masih belum berada di luar. Dan saat melihat area tempat dia jatuh tersebut, Tanjiro langsung terkejut saat melihat mayat teman-teman pemburu iblisnya dan merasa kalau mereka yang terbunuh pasti sangat menyesal sesaat sebelum meninggal dunia. Kemudian, saat mereka semua terjatuh, Mitsuri pun dengan cepat langsung menyerang Muzan dengan nicirin cambuknya. Dan Muzan juga langsung menyerang mereka semua dengan tangan cambuk tajamnya itu. Namun, di sini Obanai pun berhasil selamat dari serangan Muzan tersebut. Akan tetapi, Tanjiro yang sedang berlari, tiba-tiba punggungnya pun terkena serangan Muzan dan membuatnya terluka. Tapi, walaupun terkena serangan Muzan, Tanjiro pun tetap melaju untuk mendekati Muzan. Lalu masih di tempat pertarungan yang penuh dengan mayat, di sini tiba-tiba mereka semua yang berada di pertarungan pun mendengar suara gemuruh dari Kastil Infinity. Dan saat Obanai menyadarinya, dia merasa kalau bentengnya akan runtuh.
Dan jika mereka semua tidak keluar, maka hanya Muzan saja yang akan dapat bertahan hidup. Dan di saat yang sama, di sini tiba-tiba Mitsuri pun merasa kalau bangunannya mulai naik ke permukaan. Dan saat menyadari bangunan tersebut, dengan cepat cambuk Muzan pun langsung menyerangnya sehingga membuat Mitsuri terkejut. Lalu di sini saat Tanjiro menyadari Mitsuri diserang, dengan sigap Tanjiro pun langsung mengambil pedang pemburu iblis yang rusak dan dengan cepat langsung melemparkannya ke arah kepala Muzan. Sehingga Muzan pun terganggu dan Mitsuri dapat menyelamatkan dirinya dari serangan tersebut. Dan saat Muzan terkena lemparan pedang rusak oleh Tanjiro di kepalanya, dia pun langsung merasa sangat kesal. Dan tiba-tiba area pertarungannya pun mulai naik dengan sangat cepat hingga membuat Tanjiro terjatuh. Dan Muzan yang menyadari kalau ini adalah perbuatan Yushiro, dia pun mulai merasa kesal. Dan setelah itu, mereka semua yang bertarung melawan Muzan dan para pemburu iblis yang lainnya yang berada di dalam kastil Infinity pun berhasil terdorong keluar dari bawah tanah. Dan berikut adalah pembahasan chapter 183 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Tanjiro dan para Hashira melawan Muzan, serta kehancuran kastil Infinity. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.